Selamat malam, saudara. Senang dapat menjumpai Anda melalui sapaan kata hari ini. Hari ini, tema kita bertemu Tuhan dalam nyanyian. Mari kita membaca kitab Ulangan pasal 31 ayat 19 sampai dengan 22. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Bertemu Tuhan dalam nyanyian. Pada umumnya saudara, kita akan mengatakan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi melalui ibadah, melalui khotbah, atau melalui doa. Dapatkah sebuah nyanyian membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan? Cara Tuhan mengajar itu sangat kreatif. Ada berbagai cara yang Tuhan gunakan, dan salah satu cara yang Tuhan gunakan adalah nyanyian. Ulangan 31 ayat 19 dan 22 seperti yang tadi kita baca. Allah meminta agar Musa menuliskan nyanyian, dan agar nyanyian itu terus-menerus diceritakan, dikabarkan, diberitakan kepada umat Israel. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apa isi dari nyanyian Musa seperti yang Tuhan perintahkan? Panggilan Musa untuk menuliskan nyanyian itu sebelum waktunya Musa meninggal dunia. Tapi sebelum Musa meninggal, Tuhan ingin Musa menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Dan pesan-pesan terakhir itu dalam wujud nyanyian. Tuhan ingin bangsa Israel tahu bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa mereka pada akhirnya akan melawan Tuhan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan akan menghukum mereka dengan berbagai kesusahan. Tujuannya apa? Agar umat mengerti bahwa dosa dan pemberontakan mereka itu membuat Tuhan berpaling dari mereka. Melalui nyanyian, Tuhan ingin menyampaikan kebenaran firman-Nya untuk mengajar umat Israel. Saudara, tidak salah jika dikatakan nyanyian pujian itu adalah khotbah yang dilantunkan. Dalam ayat 19 ditegaskan bahwa nyanyian yang berisikan firman Tuhan itu akan menjadi saksi bagiku. Apakah yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan menjadi saksi? Dalam dunia kuno, tugas dari saksi adalah menyatakan kebenaran atau menceritakan hal yang benar
Atau dapat juga dikatakan bahwa kesaksian itu tugasnya adalah meneguhkan kebenaran. Dengan demikian saudara, nyanyian pujian itu menguatkan kebenaran firman Tuhan. Nyanyian pujian yang kita nyanyikan itu menjadi salah satu wujud kesaksian kita yang meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengenal ada seorang ibu tua, dan biasanya ibu ini menjual goreng-gorengan di depan pintu gereja. Setiap minggu selalu dia ada. Lalu saya pernah bertanya, mengapa ibu tidak masuk ke dalam beribadah bersama? Saya bukan orang gereja, Pak. Tapi kenapa ibu selalu setiap minggu ada di sini? Apakah memang ingin berjualan kue dan banyak pembeli? Ya, tapi juga saya senang berada di sini setiap hari Minggu karena saya senang mendengarkan orang-orang menyanyikan banyak lagu-lagu yang baik dan enak didengar. Saudara, dengan pertolongan Tuhan saya meyakini pada akhirnya ibu yang menyebutkan diri sebagai bukan orang gereja itu akhirnya mau masuk, mau beribadah bersama, dan pada waktunya dia menerima baptisan. Dia meninggal sebagai seorang Kristen. Apa yang menarik dari cerita ini? Cerita ini, saudara, ingin mengatakan bahwa ibu itu tergerak hatinya ketika dia mendengar umat menyanyikan lagu-lagu pujian pada saat ibadah. Tapi menyanyikan nyanyian pujian bukan hanya pada saat kita berada dalam ibadah. Melalui nyanyian pujian itu setiap hari sebetulnya kita bisa memberikan kesaksian kita. Kita bisa menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari saudara, kita mengisi hari-hari kita dengan nyanyian pujian, menyaksikan kebesaran Tuhan yang menopang kehidupan kita. Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, tolong kami agar hidup kami diwarnai dan kami boleh isi dengan nyanyian pujian. Biarlah melalui apa yang kami lantunkan dalam kehidupan kami, ada banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menikmati kelimpahan berkat Tuhan. Bapa, tolong mampukan kami agar kami tidak selalu mengucapkan hal-hal yang melemahkan, yang merugikan orang lain, tidak selalu mengisi mulut kami dengan keluh kesah, dengan kekecewaan, tapi dengan nyanyian. Karena hidup yang seperti itulah yang firman Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus inilah doa kami. Amin. Selamat malam saudara, sampai bertemu kembali.